Atau misalkan ibu-ibu yang lagi jalanin program diet, makan sehari sekali, mampu. Tapi perhatikan kata Imam Ahmad, wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi. Kebutuhan dia dengan ilmu itu sebanyak nafasnya. Selama kita masih bernafas, tandanya kita butuh dengan ilmu. Pun sama, para wali santri ketika mengantar anak-anaknya ke ma'had, ketika mengantar anak-anaknya ke markas ini, niatnya itu karena butuh untuk ilmu, butuh dengan ilmu. Pun orang tuanya harus belajar. Alhamdulillah kalau asatidzah di ma'had markas Sahibul Quran mau memfasilitasi ada kajian wali santri. Terus wali santri juga harus baca. Wali santri juga harus belajar, datang ke majelis ilmu. Kemudian jawaban yang ketiga adalah ilmu agama sumber kebaikan dan solusi segala masalah. Ini seperti yang dikatakan oleh para ulama, al-ilmu aslu kullil khair wal jahlu aslu kulli syarr. Ilmu itu sumber pokok daripada seluruh kebaikan, dan kebodohan itu sumber dari segala kejelekan. Ada buktinya nggak, Bapak Ibu santri-santri sekalian? Ada buktinya nggak? Perkataan ini ada buktinya nggak? Bagaimana santri-santri, Bapak Ibu? Ada buktinya nggak bahwasanya ilmu itu sumber segala kebaikan, kebodohan sumber segala keburukan? Apa buktinya, Bapak Ibu? Santri-santri, ini nggak ada yang mau hadiah, masa sudah disediakan tidak ada yang mau hadiah? Ayo silakan. Ilmu sumber segala kebaikan, kebodohan sumber segala keburukan. Ini harus kita cari, ini ada buktinya. Dan insya Allah santri hafal nih. Ini di spill nih, kita spill surat Nuh. Nah yuk, kalau udah di spill kagak tahu juga ini kebangetan nih santri nih. Nggak di murojaah kayaknya liburan nih, sibuk main TikTok aja. Ayo apa? Surat Nuh. Ini nanti kalau Anda jawab hadiahnya nggak dibagi nih. Ayo silakan. Surat Nuh. Baik, nggak ada yang jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, orang-orang di kaum Nabi Nuh ketika didakwahkan, mereka mengatakan waqalu, mereka mengatakan la tadharunna, jangan kalian tinggalkan alihatakum, sesembahan-sesembahan kalian. Siapa aja sesembahan-sesembahannya? Wat wala suwa wala yaghuth wa ya'uqa wa nasra. Di ayat ini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat ini mengatakan 5 ini adalah orang soleh di zaman Nabi Nuh. 5 orang ini adalah orang soleh di zaman Nabi Nuh. Mereka mati di 1 bulan yang bersamaan. Bareng tuh. Jadi rajin ibadah. Akhirnya ini berlima semua meninggal. Allah cabut nyawanya. Fajtalat humus syaitan. Datanglah kepada mereka setan menyerupai manusia. Setan mengatakan aninsibbu lahum ansaba. Ayo ukir wajah-wajah mereka, foto, bikin gambar mereka. Letakkan di tempat-tempat kalian berkumpul, letakkan di rumah-rumah kalian. Tujuannya apa? Agar kalian semangat beribadah, kata setan. Kemudian setelah itu datang generasi selanjutnya. Para ulama menyebutkan 100 tahun setelah itu datang lagi setan. Apa yang setan katakan? Lihat patung-patung ini, lihat berhala-berhala ini. Dahulu bapak-bapak kalian meminta hujan, meminta anak kepada patung-patung ini, maka sembahlah mereka. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, wa durisal ilmu terkikis fa'ubidat. Ketika ilmu terkikis, berhala-berhala ini disembah. Ini bukti bahwasanya kebodohan itu sumber segala keburukan. Keburukan yang paling besar adalah kesyirikan. Ini keburukan yang paling besar. Dan kita lihat bukti bahwasanya ilmu sumber segala kebaikan. Apa buktinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, santri?
ketika Nabi Muhammad SAW Allah utus di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Nabi Muhammad Allah utus membawa cahaya Islam, maka lahirlah dari situ 3 generasi terbaik, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini bukti bahwasanya ilmu sumber segala kebaikan dan kebodohan sumber segala keburukan. Ini 3 jawaban. Kita singkat saja. Jadi saya sebutkan 5, tapi kita singkat menjadi 3. Baik. Ini yang pertama. Jadi kenapa harus belajar ilmu agama? Itu 3. Dan sama, ya kita perhatikan, mungkin ada di antara kita yang membaca sejarah bagaimana tentang Dark Age Eropa, abad kegelapan di Eropa, kemudian juga Renaissance, ya, atau bahasa Inggrisnya apa, saya kurang paham. Tapi kalau di buku-buku bahasa Arab itu Asrut Tanwir, kemudian setelah itu Asrun Nahdah. Bagaimana dengan Dark Age, masa kegelapan Eropa, yang masa itu masa keemasan umat Islam dipenuhi dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Al-Andalus terbuka, kemudian ada juga maktabah di Andalus, sekolah-sekolah di Granada dan lain-lain, menunjukkan ilmu itu sumber kebaikan. Dan di Eropa pada saat itu adalah abad ke-8, dari abad ke-3 Masehi sampai abad ke-13. Itu dibayangkan tuh, berapa abad masyarakat Eropa dalam kebodohan. Kemudian mulai mereka coba belajar ke negeri-negeri kaum muslimin, tetapi mereka belajar bukan dengan niat yang lurus, dengan niat cuma sekedar mengambil ilmu, nanti mereka menyerang seluruh agama. Makanya sampailah keburukan yang kita lihat seperti ini. Dan sampailah kita lihat keadaan umat Islam pada saat ini sedang dibalikkan, menjadi bodoh, dan mereka yang menguasai ilmu-ilmu pengetahuan. Maka itunya penting itunya ilmu. Kita harus belajar biar nggak dibodohin, biar nggak masuk syubhat. Itu banyak sekali buktinya kalau kita mau membacanya. Itu poin pertama tadi. Poin besar kedua, ini nasihat untuk para santri, untuk penuntut ilmu. Adab-adab tentang menuntut ilmu. Setelah kita bahas, kita buka kenapa harus belajar agama, kita masuk ke pembahasan adab-adab menuntut ilmu. Para ulama bisa besar namanya, bisa berkah ilmunya karena mereka berpegang pada etika menuntut ilmu atau adab menuntut ilmu. Di sini kita ambil sumber daripada pembahasan ini adalah buku Khulasah Ta'zimil Ilm. Khulasah Ta'zimil Ilm ini adalah ringkasan dari bagaimana cara mengagungkan ilmu, ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kita ringkas lagi, kita ambil poin-poin yang pentingnya insyaallah. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin membawa perkataan beliau, membawa nasihat yang sangat penting yang harus diketahui oleh umat muslim. Fa inna hazzal 'abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Seorang hamba, seorang penuntut ilmu, kadar kecintaannya kepada ilmu, kadar kebutuhannya kepada ilmu itu tergantung bagaimana hatinya mengagungkan ilmu. Tergantung hatinya mengagungkan ilmu. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi saluha an yakuna mahallan lahu. Kalau semakin tinggi, semakin besar pengagungan di dalam hatinya terhadap ilmu, maka hati itu pantas menjadi tempatnya ilmu. Nah, ini perhatikan santri-santri. Tempat ilmu itu bukan di otak, di hati. Di hati. Tempat ilmu itu di hati. Ini banyak para ulama yang katakan. Banyak para ulama katakan. Seperti Imam Syafi'i ketika mengadu ke Imam Waqi'. Ini ceritanya diceritakan di beberapa ulama menceritakan bahwasanya Imam Syafi'i ini sedang berjalan di luar. Kemudian melewati toko roti. Di toko roti ini tersingkaplah betis perempuan. Maka Imam Syafi'i tidak sengaja melihat betis itu. Maka kata Imam Syafi'i, setengah hafalan beliau hilang. Lalu akhirnya ngadu ke Imam Waqi', guru beliau. Apa syairnya? Santri, hafal nggak santri syairnya? Apa? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu, curhat. Nah, ini tandanya santri curhat sama guru.
Jangan curhat di TikTok ya. Jangan curhat di status-status, tapi curhat ke gurunya. Minta solusi ke guru. Syakautu ila waqi'in su'ahifwi. Aku mengadu kepada Waqi', aku curhat kepada Imam Waqi' buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka al-Imam Waqi' menunjukkan kepadaku tinggalkanlah maksiat. Fa innal ilma nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada hati yang bermaksiat. Ini menunjukkan apa? Hati tempatnya ilmu. Dan juga hadis ya, di hadis Arba'in Nawawi kata Nabi SAW apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad setiap manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila benar hatinya, jasadnya pun akan benar. Wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kalau rusak segumpal darah itu, semua badan juga akan rusak. Maka ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Hati. Maka para ulama menyebutkan hati itu bagaikan raja, jasadnya itu bagaikan bala tentara. Kalau rajanya benar, maka bala tentaranya pun akan benar. Dan seperti itu juga kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, setiap berkurang di dalam hatinya pengagungan terhadap ilmu, maka berkurang pula ilmu yang akan masuk ke dalam dirinya. Nah, ini nasihat untuk para santri nih. Perbaiki hatinya, perbaiki niatnya. Maka kita masuk ke adab pertama. Adab yang pertama adalah membersihkan tempat ilmu, membersihkan bejana ilmu. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa huwal qalb. Tempatnya ilmu adalah hati. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilm wa idza isdadat taharatuhu isdadat qabiliyatuhu bil ilm. Hati tempatnya ilmu. Ketika hatinya bersih, seberapa bersih hatinya, maka ilmu akan masuk. Dan kalau hatinya kotor, maka ilmu pun akan sulit masuk. Beliau mengatakan fal ilmu jauharun latif la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Ilmu itu seperti permata yang sangat lembut. Tidak pantas ilmu ini masuk kecuali kepada hati yang bersih. Ini pertama. Adab yang pertama adalah membersihkan hati. Dan tentunya membersihkan hati dari segala macam keburukan, penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang paling besar adalah syirik kecil, riya. Di dalam hatinya awal masuk pondok itu sudah berniat agar saya dipuji, atau sudah berniat agar saya macam-macam niatnya. Maka ini harus dibersihkan, mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk apa? Menyembah Allah dengan ikhlas. Hunafa, yaitu apa? Lurus, hunafa, menjauhkan syirik dan merealisasikan tauhid. Wa innama, kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Seseorang akan menerima ilmu tergantung bagaimana keikhlasannya. Selama dia ikhlas menuntut ilmu, maka ilmu akan masuk. Kalau ada sedikit saja kotoran hati, maka ilmu akan sulit masuk. Maka para santri, coba ini diperhatikan. Kalau sulit baca Quran, kalau sulit memahami pelajaran, ini untuk kita semua, nasihat untuk kita semua. Sulit menghafal Al-Quran, sulit memahami hadis, malas sekali untuk beribadah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak kita bertaubat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Hilyah Thalibil Ilm, beliau mengatakan, ketika seorang penuntut ilmu, dia sulit untuk melakukan ibadah, dia sulit untuk membaca, dia sulit untuk belajar, falyufattish qalbahu, perhatikan hatinya, perhatikan niatnya, maka hendaknya dia beristighfar. Kemudian tanda-tanda seorang dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu itu ada 4. Dia menuntut ilmu itu untuk apa? Kapan seseorang ini dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu? Yang pertama, raf'ul jahli an nafsih.
Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan tanda dia ikhlas ada 4. Yang pertama, mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Yang kedua, raf'ul jahli 'anil khalq, mengangkat kebodohan dari orang lain. Dua ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang mana api neraka bahan bakarnya adalah manusia dan juga bebatuan. Ini santri-santri juga walsan juga rahimani wa rahimakumullah. Tujuan kita memasukkan santri atau anak kita ke pondok itu agar menjaga dirinya sendiri, menjaga diri kita dan menjaga keluarga dari neraka. Kalau sudah terjaga di neraka, ujung-ujungnya kemana ibu-ibu, bapak-bapak? Surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sesungguhnya dia telah sukses, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ihya'ul ilm. Tujuan dia belajar untuk menghidupkan ilmu. Kemudian yang terakhir, al-amalu bil ilm, untuk mengamalkan ilmu. Kemudian adab yang kedua adalah bertekad kuat dalam belajar. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Harus memiliki tekad yang kuat. Bertekad kuat mengerahkan semua usaha, mengerahkan semua keinginan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salafus salih. Sesuai pemahaman para salafus salih. Seperti yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu qala Allahu qala rasuluh qala sahabatu hum ulul irfani. Ilmu, yang dikatakan ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, itu berdasarkan dari Al-Quran, dan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari hadis. Qala sahabatu ulul irfani, dan juga apa-apa yang dikatakan oleh para sahabat, yang mana para sahabat adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan. Jadi kita perlu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Nah, ini santri-santri, tugas kita sebagai penuntut ilmu harus memahami Al-Quran, harus memahami hadis dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salaf. Tadi disebutkan oleh mudir kita, Ustaz Fajri, jangan kuantitas saja, jangan banyak. Pahami Al-Quran, pahami hadis dengan pemahaman yang benar, kemudian diamalkan dengan pemahaman para sahabat. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, mulailah mempelajari dasar-dasar ilmu syar'i. Syariat Islam, ya, ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, kita bacakan dulu. Beliau mengatakan, ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi fal muhim. Memperhatikan ilmu-ilmu syar'i yang dasar dan juga mendahulukan, mengedepankan dasar-dasar ilmu syar'i. Syariat Islam itu dibangun di atas 3 hal. Yang pertama akidah, kemudian ibadah, yang ketiga muamalah atau akhlak. Akidah ini berkaitan keyakinan seorang muslim, tauhid. Jadi penuntut ilmu di awal belajar dia harus mempelajari akidah, dia harus mempelajari tauhid. Insya Allah di markas menghafal mutun-mutun ya Ustaz ya, insyaallah mutun-mutun ilmiah, mempelajari mutun-mutun ilmiah, usul thalathah, kemudian juga seperti matan Nawaqidul Islam, matan Kasyfus Syubhat, kemudian Qawaid Arba'in Nawawiyah, Kitabut Tauhid dan yang lainnya. Ini harus dipelajari dari dasar, dan juga dibarengi dengan mempelajari tentang syariat atau ibadah. Bagaimana dia beribadah, bagaimana dia sholat, bagaimana dia berwudu, dan juga mempelajari akhlak. Untuk apa? Untuk memberikan hak antara manusia. Nah, ini adalah 3 dasar syariat, yaitu akidah,
kemudian syariat atau ibadah, dan juga muamalah akhlak.